Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah Minggu pagi ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21 bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Dan saat ini mari kita bersama-sama memulai ibadah Minggu pagi ini dengan mengaku di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat dimohon duduk. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Di saat ini, di pagi ini masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang mengarahkan kita masuk dalam ibadah Minggu pagi ini. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 23 yang demikian firman-Nya. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353, bait 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Lihatlah dia
Saat ini sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena di pagi ini Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami, jemaat Tuhan di GKJTU Jemaat Semarang II, bersama-sama beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Dan kami sungguh sebagai anak-anak-Mu, walaupun Engkau selalu mengasihi kami dan mencintai kami, tapi kami seringkali tidak bisa mewujudkan kasih-Mu itu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami memohon ampun atas semua ketidakmampuan dan dosa kami ini, supaya pada saat ini di ibadah minggu pagi ini kami sungguh layak datang kepadamu, sekaligus kami layak untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu bekerja, berkarya atas setiap pribadi kami, tinggal di dalam hati dan pikiran kami, menfokuskan kami untuk mendengar firman-Mu. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi dengan Roh Kudus Tuhan. Dan inilah kami, siap Kau taburi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17, pasal 17 ayat 22 sampai 31. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 31. Saya akan membacakan untuk jemaat semua. Demikian firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu Paskah ke-6 ini, kita diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 31. Saya mempunyai pertanyaan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Seandainya saya meminjam HP Bapak, Ibu, Saudara, Bapak, Ibu, Saudara mengizinkan enggak? 1 hari saja saya pinjam. 1 hari.
Gimana Bapak Ibu Saudara? Mengizinkan? Saya berjanji tidak akan melihat isinya, WA-nya dan sebagainya di dalamnya. Saya hanya pinjam 1 hari saja. Jadi HP Bapak Ibu Saudara menginap di tempat saya. Apakah Bapak Ibu mengizinkan? Mungkin jawabannya sangat beragam dan sebagian besar mungkin, nanti dulu Bu Pendeta jangan gitu ya. Tapi mungkin juga ada yang mengizinkan. Oh enggak apa-apa, karena mungkin HP-nya lebih dari 1 ya. Tapi seandainya saya bertanyanya sekarang, bolehkah saya meminjam Alkitab Bapak Ibu Saudara? 1 hari saja. Boleh enggak? Saya yakin juga jawabannya beragam, tetapi sebagian besar mungkin akan, saya izinkan Bu Pendeta, enggak 1 hari saya pinjamkan. Mungkin berhari-hari. Menginap berhari-hari enggak apa-apa Bu Pendeta. Tapi ada juga mungkin yang memberi jawaban, wah janganlah Bu Pendeta, saya hanya punya 1. Dan Alkitab itu setiap hari saya membaca Alkitab 3 kali, selalu saya corek-corek. Alkitab itu sumber inspirasi, sumber pertumbuhan iman bagi saya. Mungkin ada yang begitu. Tetapi itulah jawaban yang beragam. Seandainya di pagi ini Bapak Ibu dan Saudara, saya menyodorkan pilihan, mana yang akan Bapak Ibu Saudara pinjamkan kepada saya, handphone atau Alkitab? 1 hari. Sebagian besar ya, mungkin Bapak Ibu Saudara merelakan Alkitabnya dipinjam selama 1 hari dibanding HP-nya atau handphonenya. Betulkah begitu? Semoga salah. Tapi seandainya sebagian besar menjawab ya meminjamkan Alkitab dibanding handphonenya, mengapa begitu? Karena handphone di dalamnya banyak informasi dan segala yang kita butuhkan terkadang kita bisa dapatkan melalui handphone. Apalagi pada saat ini, di situasi saat ini, di pandemi COVID-19 ini, kerja pakai handphone, kuliah pakai handphone, sekolah pakai handphone, gitu kan. Mau cari informasi apa, mau cari hiburan, ya ada di handphone. Bahkan di situ juga ditawari banyak macam dosa. Dan kadangkala Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita mau tidur pun, ya bukan lagi Tuhan yang menjadi pertama tujuan kita, tetapi handphone dulu. Yang penting handphonenya penuh, baterainya atau dicas dalam keadaan baik dibanding doa. Begitu juga ketika kita makan. Kita lebih penting memotret dan bikin status ya, tentang makanan yang akan kita santap dibanding kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa kita. Atau ketika kita melihat sebuah kecelakaan, ya, lebih baik kita atau lebih penting ya, kita selfie dengan korban atau dengan mobil motor yang ringsek atau rusak karena kecelakaan dibanding kita menolong korban. Dan semua itu bisa terjadi karena dengan handphone. Alat komunikasi inilah kadang-kadang yang mengalahkan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 minggu yang lalu dalam PA online kita membahas tentang dewa-dewa modern saat ini yang muncul. Dan sebagian besar dari Bapak Ibu menjawab bahwa dewa-dewa modern itu salah satunya adalah handphone, menggeserkan kedudukan dan prioritas Allah dalam hidup kita. Dan mari kita mencoba melihat pengalaman Paulus ketika dia berada di Athena. Athena itu ibu kota dari Yunani modern. Dan Athena itu menjadi pusat ilmu pengetahuan, pusat filsafat. Makanya para filsuf, ahli-ahli filsafat yang sangat terkenal itu berasal dari sana, dari Yunani. Sokrates, Plato, gitu ya, Aristoteles. Dan Athena itu juga menjadi pusat kesenian yang luar biasa.
yang sangat terkenal, terbaik. Oleh karena itu di Athena, gitu, dewa-dewa yang disembah oleh orang Yunani, oleh orang Athena, itu merupakan hasil karya seni yang luar biasa. Dewa-dewanya sangat indah karena itu adalah hasil pahatan orang-orang Athena, orang-orang Yunani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah Athena, ya, yang sebenarnya mereka hidup, ya, walaupun mereka ini sebenarnya punya punya tingkat ibadah, ya, tingkat spiritualitas yang tinggi. Peribadatan mereka, semangat peribadatan mereka sangat tinggi, tetapi ibadah mereka ibadah yang ditujukan kepada dewa-dewa itu tadi. Lalu apa yang dilakukan Paulus di Athena? Dalam situasi dan kondisi yang demikian, dalam konteks masyarakat Athena yang demikian, Paulus ketika sampai di Athena sebenarnya dia mau memberitakan Injil, dan dia punya kebiasaan ketika ada di Athena, dia selalu punya kebiasaan untuk bertukar pikiran, ya, sharing tentang kebenaran firman Tuhan dengan orang-orang Yahudi yang ada di Athena sana, dengan orang-orang yang kudus, orang-orang takut akan Tuhan. Dan dia lakukan di rumah ibadat. Tetapi selain itu, Paulus juga pergi ke pasar. Karena di pasar itulah dia bertemu dengan banyak orang. Di pasar itulah dia akan bertemu dengan kelompok-kelompok yang punya pemikiran atau punya aliran-aliran filsafat yang berkembang di Athena pada saat itu. Di teks yang sudah kita baca tadi ada Epikuros dan Stoa. Itulah yang muncul pada saat itu dan terkenal pada saat itu. Tetapi mereka itu tidak percaya kepada Yesus Kristus, mereka tidak percaya akan kebangkitan. Mereka tidak percaya akan pengajaran-pengajaran yang diberitakan oleh murid-murid Yesus, termasuk oleh Paulus. Tetapi tidak sampai hanya di situ. Ketika orang Athena, orang-orang yang berfilsafat tadi, orang-orang yang menyembah berhala tadi melihat Paulus, ya, kemudian Paulus dibawa ke sidang Areopagus di ayat yang ke-22. Di sidang Areopagus ini adalah sidang yang dihadiri oleh majelis-majelis tinggi Yunani. Dan Paulus dibawa di hadapan mereka untuk berkhotbah, menjelaskan tentang pengajaran Rasul Paulus. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka? Pertama-tama Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus mula-mula memuji mereka. Di ayat yang ke-22 dia mengatakan, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Pujian ini sebenarnya menunjukkan bahwa mereka punya semangat untuk beribadah, tetapi ibadah mereka adalah kepada dewa-dewa, hasil karya seni mereka yang luar biasa itu. Banyak sekali macam dewa, dan itu sangat indah-indah. Dan itu dipajang di pojok-pojok kota, pojok-pojok pasar. Kita bisa membayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika berjalan di pasar setiap pojok ada dewa. Ada dewa, ada patung ini, ada patung ini, ada patung ini. Itu sama kan ketika kita misalnya pergi ke Borobudur, kita melihat hasil karya seni yang luar biasa, atau pergi kemana gitu ya, di candi-candi Indonesia yang sungguh indah gitu. Apa yang membuat kita takjub? Hasil karya seni itu, kemudian kita memuja hasil karya itu, atau memuja siapa yang memberi karunia, kemampuan untuk bisa membuat karya seni semacam itu. Kadang-kadang kita bisa jatuh kepada pemahaman yang pertama. Justru hasil karya seni itulah yang kemudian kita puja, bukan si pemberi kemampuan atau karunia atau talenta itu. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, baru Paulus menceritakan bahwa pengalaman dia ketika dia berjalan di pasar gitu ya. Dia berjalan di Athena, dia bertemu dengan mezbah, dia melihat mezbah, banyak mezbah, dan di situ bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Menarik ini. Ada mezbah tapi tulisannya itu bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Loh, kalau beribadah
mempersembahkan korban persembahan kepada Allah dalam mezbah, beribadah kepada Allah, kok Allah yang diibadahi atau yang disembah kok tidak dikenal? Berarti orang Athena ini tidak mengenal Allah mereka, dalam tanda kutip Allah kecil ya, dewa-dewa mereka. Mereka tidak mempercayakan sepenuhnya kepada Allah-Allah atau dewa-dewa mereka. Padahal semangat ibadah mereka sungguh luar biasa. Tapi disitulah justru Rasul Paulus mencoba masuk untuk memberikan pengajaran siapa Allah sesungguhnya. Siapa Allah yang benar, siapa Allah yang dipercaya dan disembah oleh Paulus dan oleh orang-orang yang mengikuti dan percaya kepada Yesus Kristus. Maka dia mengatakan demikian, Allah itu adalah pencipta bumi dan alam semesta dan seluruh isinya, itu ayat 24. Allah itu adalah Tuhan atas langit dan bumi. Allah itu tidak diam dalam kuil, karena kebesaran Allah itu tidak bisa dibatasi hanya diam di dalam kuil dan kamu datang di dalam kuil. Allah bisa hadir dan diam dimanapun. Dan yang keempat, Allah itu yang memberi segala sesuatu kepada kita. Karena itu ia tidak perlu dilayani seakan-akan Allah itu butuh sesuatu. Butuh makanan, butuh buah-buahan, butuh bunga. Sehingga Allah harus diberikan dan diminta untuk makan dan menikmati itu. Allah juga menciptakan semua manusia yang sumbernya atau asalnya hanya dari satu, yaitu dari Adam. Allah itu yang menentukan waktu dan saat. Ada waktunya orang bersedih, ada waktunya orang bersuka cita. Ada waktunya orang ada dalam kekurangan, tapi ada waktunya orang dalam kelebihan dan sebagainya. Dan yang selanjutnya Allah itu juga menentukan musim-musim dan batas-batas kediaman manusia. Allah juga mau mendekat kepada manusia. Bukan manusia yang mencoba mendekat kepada Allah, tapi Allah lah yang menyatakan diri untuk mendekat dan menghampiri manusia. Allah yang menunjukkan bahwa manusia sepenuhnya itu tergantung kepada Allah. Tidak tergantung kepada dewa, tidak tergantung pada kekuatan-kekuatan lain, tidak tergantung kepada alat-alat elektronika, tidak tergantung kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Karena manusia itu sebenarnya hanya tergantung kepada Allah. Justru setelah Paulus menjelaskan siapa Allah yang dia sembah, yang dia percaya, kemudian langsung dia mengatakan bahwa yang disembah semua orang yang ada di Athena itu adalah berhala. Itu Allah lain, itu Baal. Di ayat yang 29 dia mengatakan karena kita berasal dari keturunan Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian atau keahlian manusia. Manusia yang adalah ciptaan Allah itu jauh lebih mulia dari emas dan perak, apalagi Allah. Allah itu tidak bisa digambarkan atau dipatungkan dengan emas, perak, atau binatang, atau dewa apapun, matahari, dewa angin dan dewa apapun, atau binatang apapun. Lalu setelah Paulus mengatakan demikian, maka kalian semua harus bertobat karena ada di dalam penyembahan Baal dan berhala itu. Karena kalau tidak, Allah yang akan menjadi hakim atas semua kehidupan ini di akhir zaman nanti. Yesus Kristuslah dia yang akan menghakimi semuanya. Itulah pemberitaan Injil dan khotbah Rasul Paulus di tengah-tengah para majelis tinggi di Yunani, di Athena. Dan apa reaksi mereka? Apa tanggapan mereka? Ada yang mengejek di ayat yang ke-32 kalau kita membaca selanjutnya. Ada sebagian yang mau mendengarkan, ada beberapa orang yang mau percaya. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu sebenarnya menggambarkan kepada kita, mengajak kepada kita bahwa sesungguhnya perjalanan iman seseorang itu selalu tidak mudah. Ya, ada di dalam dunia ini selalu muncul dan banyak tawaran. Ya. Kita mau tergantung kepada apa atau siapa. Dan kemungkinan besar gitu ya, itu bisa jadi ketergantungan kita itu menggeser
posisi Allah di dalam diri kita atau hidup kita. Ketergantungan kita pada sesuatu itu ya, sangat penting dibanding dengan Allah. Misalnya di awal tadi, di pengantar saya tadi adalah handphone. Ya mungkin kita bisa mengatakan, saya nggak mendewakan handphone, Bu Pendeta. Saya nggak menjadikan handphone itu Allah saya. Saya tetap masih punya waktu berdoa. Saya masih punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Saya masih punya waktu untuk beribadah. Tapi maaf, seandainya saya bertanya berapa persen kita berdoa dibanding dengan bermain handphone. Berapa persen kita membaca firman Tuhan dibanding dengan main handphone. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara jatuh kepada pemahaman bahwa handphone adalah segala-galanya dibanding dengan Allah. Tetapi Paulus mencoba mengajak kita untuk mengingat kembali, supaya kita tidak jatuh kepada ketergantungan kita kepada handphone atau yang lain, yang menggeser kedudukan dan posisi Allah yang sudah menciptakan kita ada di dalam diri kita. Kalau seandainya kita saat ini berada di dalam titik garis tipis ya, yang itu adalah sedikit mau mengabaikan Allah atau Tuhan kita, bahwa handphone lebih penting dari Allah. Berhati-hatilah supaya kita tidak jatuh ke dalam penyembahan Baal, penyembahan dewa lain. Karena Tuhan itu adalah segala-galanya bagi kita. Tuhanlah yang patut kita sembah dan patut kita puji. Itu yang harus kita lakukan. Jadi saat ini ketika kita diam di rumah, sehari-hari di rumah, di saat pandemi COVID-19 ini, lebih baik kita memperbanyak diri pribadi kita untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kesempatan dan waktu yang indah bagi kami di dalam ibadah minggu pagi ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikan kemampuan, kekuatan bagi kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia, taat, dan menjadikan Tuhan itu segala-galanya dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami juga dengan bijak untuk mempergunakan segala sesuatu di dunia ini untuk tidak menggeser posisi Tuhan di dalam hidup kami. Karena Engkaulah Allah kami, Tuhan kami, yang menjadi panutan kami dan yang menguasai hidup kami. Dan inilah doa ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bersama-sama merespon firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396 bait 1 dan 3. Yesus segala-galanya. Mentari hidupku
Tiba saatnya kita akan datang kepada Tuhan melalui doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami percayai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang menaikkan doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan secara khusus lagi kami menyerahkan untuk situasi bangsa kami. Kami rindu pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan bangsa ini menjadi normal kembali untuk setiap aktivitas, supaya setiap rakyat Indonesia bisa menjalankan kembali seluruh tugas tanggung jawab dan bisa kembali berguna dan berarti bagi Tuhan dan sesama. Dan kami juga secara khusus berdoa bagi pemerintahan bangsa kami, terkhusus Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pemimpin baik di tingkat tinggi maupun di level yang sangat rendah sampai di RT RW. Kami memohon Tuhan selalu memberikan roh kebijaksanaan supaya melalui mereka, terutama Bapak Presiden, bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi virus corona yang saat ini terjadi di bangsa Indonesia ini. Engkau selalu memberi kekuatan kesehatan kepada para pemimpin bangsa kami, hikmat kebijaksanaan, dan juga Engkau menjauhkan mereka dari orang-orang jahat, supaya Indonesia ini betul-betul bisa fokus kepada program utama untuk melawan virus corona ini. Kami juga berdoa bagi para pasien dalam pemantauan dan juga orang-orang dalam pemantauan. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan hikmat kepada mereka, memberi semangat, bahkan memberikan kesembuhan bagi mereka, terkhusus bagi pasien yang sudah terpapar virus corona. Tuhan juga senantiasa memberikan perawatan yang terbaik untuk kelanjutan hidup mereka, supaya mereka bisa terbebas dari virus ini dan bisa sembuh kembali. Dan jika mereka yang sudah Kau panggil dan keluarganya sungguh merasa kehilangan, kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberi penghiburan sejati kepada mereka. Kami juga berdoa bagi para dokter, tenaga medis yang berada di garda depan melawan virus corona. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan diri dengan segala upaya penyembuhan pasien. Tuhan tetap senantiasa berada bersama dengan mereka. Jika melalui plasma darah menjadi titik terang, Tuhan menyembuhkan para penderita atau pasien virus corona ini. Biarlah Tuhan selalu memberikan terang dan memberikan kelancaran untuk itu semua. Kami juga berdoa bagi para pelayan penggali kubur. Tuhan memberikan kesehatan, kesadaran diri untuk terus melayani dengan hati. Karena kadang ketika mereka menghadapi berbagai kendala di tengah-tengah masyarakat, ketika mau menguburkan jenazah, kiranya Tuhan sendiri yang boleh senantiasa memberikan kesabaran kepada mereka. Tuhan memberikan tempat yang terbaik, kelancaran, bahkan kemudahan untuk mendapatkan tempat-tempat pemakaman bagi para jenazah virus corona ini. Kami bersyukur karena sampai saat ini Engkau masih terus menyertai mereka. Dan kami juga berdoa bagi penyediaan obat-obat dan alat-alat untuk merawat dan menyembuhkan pasien virus corona, dan juga pengadaan alat perlindungan diri bagi para tenaga medis. Kiranya Kau cukupkan untuk semua bisa mengcover semua tenaga, dan mereka juga terlindungi karena mereka sudah mengorbankan segala sesuatu, waktu, pikiran, tenaga, bahkan nyawa dan kesehatan mereka. Kami mohon uluran tangan Tuhan, kasihanilah kami, bangsa kami ini, dan juga bangsa-bangsa lain yang saat ini mendunia terkena virus corona ini. Kami juga terus berdoa segala upaya pencegahan, penyebaran, dan pemutusan mata rantai COVID-19 dapat terlaksana dengan baik dan didukung dengan semua kesadaran masyarakat, rakyat Indonesia ini, supaya kami bisa berlatih mendisiplin diri
untuk terus menjaga imunitas tubuh kami, ketahanan tubuh kami dengan menjaga kesehatan kami dan kebersihan yang ada di rumah atau di sekitar kami. Kami juga berdoa bagi TNI dan Polri yang menjaga keamanan, termasuk dari orang-orang yang dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan yang merugikan banyak orang. Engkau senantiasa memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, kesabaran, dan semangat bagi mereka, supaya melalui mereka situasi dan kondisi bangsa ini ada di dalam keamanan dan ada di dalam kendali Tuhan sendiri melalui mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kebutuhan masyarakat yang saat ini juga masih atau banyak rakyat Indonesia yang ada di dalam kekurangan karena situasi dan kondisi ini. Mereka banyak yang kehilangan pekerjaan, tapi kami mohon Tuhan tetap memberikan kecukupan dalam memenuhi kebutuhan bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap masyarakat dan rakyat Indonesia ini. Demikian juga untuk perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, supaya mereka dapat mempertahankan karyawan, tenaga pekerjanya, dengan mempekerjakan mereka, sekalipun mungkin harus mengurangi gaji mereka, dan itu sudah terjadi di beberapa perusahaan. Tapi kami mohon Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka. Tuhan juga terus campur tangan di dalam setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan, oleh kantor-kantor dan sebagainya. Kami mohon Tuhan tetap memberkati dan memelihara kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk perpanjangan masa belajar di rumah. Kiranya anak-anak-Mu dan juga orang tua yang tetap dapat bekerja sama, dapat menikmati kebersamaan mereka dengan terus menempuh setiap tugas dan menyelesaikan tugas mereka di rumah dalam tugas belajar mereka, baik yang masih sekolah maupun yang kuliah. Dan Tuhan memberikan hikmat kepandaian bagi anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu bisa mengatur waktu dengan baik. Kami juga berdoa untuk keluarga di masyarakat Indonesia, terkhusus di GKJTU Jemaat Semarang II, supaya Tuhan senantiasa melindungi, memelihara, supaya Jemaat Semarang II ini tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan sendiri. Oleh karena itu kami mohon supaya Tuhan memberkati kami semua, dan kami rindu ibadah yang kami lakukan di rumah ini membawa motivasi dan pengharapan besar kami kepada Engkau ya Tuhan. Engkau akan mengakhiri semua persoalan ini, dan Engkau akan kembali mengumpulkan kami dalam ibadah di rumah ibadah-Mu di gedung gereja tepat pada waktunya. Oleh karena itu kami mohon Tuhan sendiri yang bertindak. Itulah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat yang sudah kita terima. Dan persembahan ini seperti biasa akan kita masukkan di dalam amplop putih, kemudian amplop itu ditulisi persembahan Minggu tanggal 17 Mei 2020 dan akan dimasukkan di kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Di minggu-minggu bulan Mei ini paling lambat adalah di tanggal atau di minggu akhir bulan Mei ini. Ada firman Tuhan yang mengarahkan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan membaca dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 393, bait 1 dan 2, Tuhan betapa banyaknya.
Dan saat ini kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa, sekaligus kita akan menutup dan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang sudah Kau berikan kepada kami, dan saat ini kami memberikan sebagian dari berkat Tuhan yang sudah kami terima ini untuk Engkau melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami percaya Tuhan memberkati persembahan ini, menyucikan persembahan ini sehingga ini layak di hadapan Tuhan. Bersihkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, ketika kami memberikan persembahan ini dengan dibarengi dengan hati yang tidak tulus. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami bisa mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Engkau untuk kemuliaan Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberi persembahan, terlebih kepada mereka yang belum bisa memberi persembahan. Kami percaya Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami semua. Kami menyerahkan juga majelis yang mengelola persembahan ini, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, ketelatenan, supaya persembahan ini sungguh dapat kami gunakan untuk memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan melalui pelayanan di jemaat ini. Dan jika setelah ini kami akan mengakhiri ibadah Minggu Paskah yang ke-6 ini, biarlah kami terus masih disemangati dengan semangat kebangkitan, semangat Paskah itu, dengan menjadikan Tuhan sebagai sesembahan kami, sebagai Allah yang pertama dan yang utama dalam hidup kami. Dan kami bersama-sama mensyukuri atas semua itu, karena kami menyerahkan pemeliharaan hidup kami hanya kepada Allah kami. Dan kami mengakhiri ibadah kami ini dengan bersama-sama menaikkan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah Minggu pagi ini dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama akan menutup ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama, Tuhan pimpin anak-Mu. Hidup menderas